Hai teman-teman, balik lagi di ini video Elsdin. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi dua situs web untuk membuat kuis interaktif yang bisa teman-teman gunakan di kegiatan webinar yang biasanya pakai ragam aplikasi seperti Cisco Webex, Google Meet, maupun yang paling familiar nih, Zoom Meeting. Oke, nggak usah lama-lama, let's go! Nah, yang pertama ada situs web bernama mentimeter.com dan yang kedua itu ada ahaslides.com. Jadi, kedua situs web ini sama-sama berfungsi untuk membuat kuis interaktif. Nah, cara menggunakan dua situs web ini gampang banget ya teman-teman. Pertama, teman-teman daftar dulu sebagai anggota. Tenang aja, dua situs web ini menyediakan keanggotaan yang tidak berbayar atau gratis nih. Nah, karena gratis, dua situs web ini tentu memiliki fasilitas yang dibatasi. Kita bahas dulu untuk yang Mentimeter ya. Untuk Mentimeter sendiri, mereka membatasi fasilitas untuk yang tidak berbayar atau gratis ini hanya bisa membuat 10 soal saja. Kemudian cuma bisa dipakai satu kali. Artinya kalau teman-teman udah bikin kuis, kemudian share situs webnya itu atau linknya ke peserta webinar, nah itu cuma bisa dipakai satu kali aja. Kalau link tersebut mau di-share ke webinar berikutnya, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus bikin baru lagi gitu. Kemudian untuk pesertanya itu dibatasi hanya untuk 100 peserta. Oke. Apa bedanya dengan ahaslides? Kita bahas ya. Nah, untuk ahaslides sendiri sama seperti Mentimeter, anggota yang tidak berbayar atau gratis itu dibatasi hanya bisa membuat 10 soal. Kemudian peserta yang bisa mengikuti kuis ini juga berbatas hanya 10 orang saja gitu. Bagaimana dengan penggunaannya? Untuk penggunaan ahaslides sendiri itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi kita nggak usah bikin baru terus gitu. Satu link ini bisa dipakai untuk webinar-webinar berikutnya. Itulah perbedaan antara Mentimeter dan juga ahaslides. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Berikutnya yang kedua, kita tinggal bikin kuisnya ya teman-teman. Nah, kita coba dulu untuk situs web mentimeter.com. Ketika teman-teman udah mendaftar sebagai anggota, nanti tampilan layarnya kurang lebih seperti ini. Untuk membuat kuisnya tinggal klik aja yang New Presentation. Tunggu karena loading. Oke, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ada ragam type ya di sebelah kanan yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat soal. Yang biasa digunakan dalam webinar itu biasanya multiple choice atau pilihan ganda. Jadi teman-teman pilih aja yang quiz competition. Nah, tulis pertanyaan di bagian kolom your question ini. Misalnya di manakah ibu kota negara Indonesia? Misalkan pertanyaannya seperti itu ya. Option 1 Jakarta gitu. Option 2 misalnya Palembang. Option 3 Medan. Nah, untuk jawabannya benar, teman-teman klik di sini gitu. Sebenarnya pilihannya itu bisa berapapun, tapi itu terserah teman-teman ya, biasanya tuh 3 atau 4 gitu. Nah, di sini ada juga pengaturan waktu, berapa lama waktu untuk menjawab satu soal ini. Di sini biasanya secara otomatis hanya 20 detik. Tapi bisa juga nih lebih cepat 10. Cuma jangan lah ya, nggak manusiawi banget. Baca soal aja biasanya agak lama gitu. Jadi kurang lebih 15 detik lah. Nah, menariknya, teman-teman bisa juga nih memilih musik untuk kuis ini sendiri. Oke, kita pilih yang itu ya. Oke, setelah soal dibuat nih teman-teman, gimana sih caranya men-share soal ini supaya bisa dijawab oleh peserta webinar? Caranya
kita klik bagian share di bagian pojok kanan atas ya. Lalu di bagian share participation ini bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman pilih linknya ini, copy linknya, nanti beritahu ke anggota bahwa kode untuk masuk di link tersebut ini, yang ini tuh ya. Coba kita buka di tab baru, kita paste link yang tadi, lalu kita buka seperti ini. Nah, tampilan di peserta webinar akan muncul seperti ini. Jadi kita enter dulu nama, misalnya Diana gitu, join quiz gitu ya. Kemudian supaya kuis ini bisa dijawab oleh peserta webinar, nanti dari tim pelaksana itu ada yang menghandle ya, atau mengoperasikan di bagian my presentation ini, di kuis yang udah dibikin tadi. Jadi penggunaannya itu real time gitu, dari operator mempresentasikan seperti ini ya. Nanti, nah ada peserta yang sudah ikut. Nah, begitulah teman-teman cara men-share dan juga mengoperasikan dari mentimeter.com ini. Seru ya? Seru banget lah, karena selain kita bisa menjawab dengan waktu yang cepat dan juga harus tepat, ada musiknya juga. Jadi memicu kita untuk menjawab itu secara asik gitu. Selanjutnya, situs web ahaslides.com. Ketika teman-teman udah mendaftar sebagai anggota, nanti tampilannya seperti ini. Untuk Ahaslides ini, mereka dari awal itu sudah menyediakan template. Jadi kita tinggal mengedit aja gitu. Untuk kuis sudah ada templatenya di sini. Tinggal kita klik aja. Tunggu loading ya. Nah, ada sekitar berapa ini? 12 slide, tapi untuk yang gratis kan dibatasi tadi ya, hanya bisa membuat 10 pertanyaan saja dan bisa dijawab. Oh ternyata untuk 7 partisipan atau 7 peserta saja, jadi ini sangat sedikit sekali. Tapi kalau pengen kuis ini bisa dijawab oleh banyak peserta ya kita harus mendaftar member yang berbayar gitu. Oke, jadi sebelumnya aku udah pernah ya bikin kuis seputar mengelola pelaksanaan diklat, tugas di kampus gitu. Jadi kita tinggal gunain aja link ini, kemudian gimana sih cara menggunakannya, atau gimana ini bisa dijawab oleh peserta webinar. Sama konsepnya seperti yang Mentimeter tadi ya, kita tinggal klik bagian share, kemudian kita copy linknya, kita buka lagi di tab baru, kita paste ya link tersebut, enter. Kita tunggu loading dulu. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, sama seperti di bagian slide yang sudah kita buat pada bagian headingnya. Heading ini biasanya berisi judul utama gitu, kuis pengetahuan umum seputar mengelola pelaksanaan diklat. Beda ya sama Mentimeter tadi, dia to the point gitu, langsung soal. Kalau di Ahaslides dia ngasih intro dulu, ngasih intro berupa informasi ini kuis apa gitu kan. Nah, untuk memulainya harus ada bagian operator yang mempresentasikan kuis yang udah kita bikin di bagian presentation ini. Maka kita klik present gitu ya.
Oke, kita klik present, lalu kita klik bagian next ke kanan ini. Dan klik bagian start quiz. Nah, bagaimana dengan tampilan layar peserta? Nanti seperti ini, sama ya, nanti ada menulis nama dulu, tadi udah aku tulis nama, jadi ini dia tinggal masuk aja gitu. Terus dikasih waktu juga berapa menit gitu ya. Nah, kita play gitu, submit. Wow, jawabannya benar. Lalu kita klik lagi yang bagian operator ke kanan ya untuk soal berikutnya. Nah, setelah menjawab semua pertanyaan yang sudah kita buat di AHA Slide tadi, nanti tampilan dari peserta webinar itu akan seperti ini. Better luck next time gitu. Ternyata di sini ada keterangannya. You are in the third place out of 8 players. Jadi peserta ini berada di posisi ketiga dari 8 peserta. Oke, itu tadi cara membuat kuis interaktif melalui situs web baik di Mentimeter.com maupun ahaslides.com. Jadi ada banyak sih manfaat yang bisa kita ambil ya untuk membuat kuis interaktif ini dan juga kita sisipkan di kegiatan webinar. Yang pertama itu webinar kita akan menjadi lebih menarik. Yang kedua, kita akan membuat peserta webinar itu menjadi lebih aktif. Karena kan selama ini biasanya webinar itu hanya menghadirkan peserta webinar yang pasif gitu. Nanti ada pembicara yang menyampaikan materi, sedangkan pesertanya mendengarkan gitu doang gitu kan. Kita tidak ada feedback. Kalau menggunakan kuis interaktif, peserta webinar itu menjadi terlibat gitu dalam kegiatan webinar tersebut. Hasil dari kuis itu juga akan mencerminkan seberapa jauh sih peserta webinar ini mengikuti kegiatan tersebut gitu. Apakah mereka benar-benar paham materi itu ataukah hanya ikut-ikutan doang gitu kan. Ya, itu juga menjadi refleksi masing-masing sih. Dan yang ketiga, manfaatnya itu adalah melatih konsentrasi. Karena di sini selain dibutuhkan ketepatan dan juga dibutuhkan yang namanya kecepatan dalam menjawab soal gitu kan. Di AHA Slides maupun Mentimeter udah diatur gitu waktu untuk menjawab soal tersebut. Jadi waktu yang cepat, jawaban yang benar, itu akan melatih konsentrasi dari peserta webinar itu sendiri. Nah, itu aja ya teman-teman. Sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini supaya manfaatnya bisa menyebar ke orang banyak. Terima kasih.